Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Ibu dan teman-teman dalam video presentasi kelompok 1, yaitu tentang teknologi fermentasi. Kelompok ini beranggotakan Zarifah Afifi, Hafilzah Hidayati, Indah Permatasari, dan Helga Reneta Triandini. Materi diskusi kita pada hari ini ada 3. Yang pertama adalah konsep dasar teknologi fermentasi, yang kedua adalah produk-produk fermentasi, yang ketiga adalah peluang pengembangan produk fermentasi di Indonesia. Materi pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Hafilzah Hidayati, yaitu tentang konsep dasar teknologi fermentasi. Fermentasi merupakan suatu proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Konsep dasar teknologi fermentasi. Teknologi fermentasi adalah ilmu teknik terapan yang mendasari industri fermentasi seperti pemanfaatan terpadu mikrobiologi, biokimia, kimia, keteknikan, rekayasa genetika atau biologi molekuler. Melalui proses tersebut, manusia mampu mengubah suatu bahan atau senyawa menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan memanfaatkan jasa mikroorganisme. Produk fermentasi mudah diurai secara biologis dan mempunyai nilai nutrisi yang lebih tinggi dari bahan asalnya. Hal tersebut selain disebabkan oleh sifat mikroba yang katabolik atau memecah komponen-komponen yang kompleks menjadi yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dicerna, tetapi juga dapat mensintesis beberapa vitamin yang kompleks. Fermentasi bertujuan untuk mengawetkan bahan pangan, khususnya pangan yang mudah rusak dan bersifat musiman. Aktivitas enzimatis mikroba akan memecah komponen pangan selama proses fermentasi. Enzim amilase, protase, dan lipase yang terdapat dalam mikroba akan menghidrolisis komponen pangan menjadi komponen yang lebih sederhana seperti asam, alkohol, karbon dioksida, peptid, asam amino, asam lemak, dan komponen lainnya. Jenis-jenis fermentasi. Berdasarkan produk yang dihasilkan, fermentasi ini dibagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, jenis fermentasi homofermentatif, di mana maksudnya adalah jenis fermentasi yang produk akhirnya hanya berupa asam laktat. Contohnya adalah proses fermentasi yang terjadi dalam pembuatan yogurt. Untuk jenis yang kedua adalah jenis fermentasi heterofermentatif, di mana maksudnya adalah jenis fermentasi yang produk akhirnya berupa asam laktat dan etanol yang sama banyak. Contohnya adalah proses fermentasi yang terjadi dalam pembuatan tapai. Selanjutnya, berdasarkan proses yang dihasilkan oleh mikroba, fermentasi itu terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, fermentasi yang memproduksi sel mikroba atau biomas. Produksi komersial dari biomas dapat dibedakan menjadi produk IS untuk industri roti dan produksi sel mikroba untuk digunakan sebagai makanan manusia dan hewan. Dan yang kedua, fermentasi menghasilkan enzim dari mikroba. Secara komersial, enzim dapat diproduksi oleh tanaman, hewan, dan mikroba. Namun, enzim yang diproduksi oleh mikroba memiliki beberapa keunggulan, yaitu mampu dihasilkan dalam jumlah besar dan mudah untuk meningkatkan produktivitas bila dibandingkan dengan tanaman atau hewan. Jenis yang ketiga yaitu fermentasi yang menghasilkan metabolit mikroba, di mana metabolit mikroba ini dapat dibedakan menjadi metabolit primer dan metabolit sekunder. Produksi metabolisme primer yang dianggap penting contohnya adalah etanol, asam sitrat, polisakarida, aseton, butanol, dan vitamin. Sedangkan untuk metabolit sekunder yang dihasilkan oleh mikroba contohnya adalah antibiotik, pemacu pertumbuhan, inhibitor enzim, dan yang lainnya. Dan jenis yang berikutnya adalah proses fermentasi dengan tujuan untuk memodifikasi senyawa kimia atau yang dikenal dengan proses transformasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan produk-produk hasil fermentasi yang biasa kita konsumsi. Produk fermentasi memiliki nutrisi yang lebih baik dari bahan dasarnya. Sebagai salah satu contoh, yaitu tempe. Tempe memiliki vitamin, khususnya vitamin B12 dan senyawa antioksidan sebagai hasil metabolisme rhizopus selama fermentasi itu berlangsung.
Proses fermentasi dapat menghasilkan makanan yang lebih aman untuk dikonsumsi. Salah satu contohnya fermentasi ketela pohon atau yang lebih kita kenal dengan tapai yang dapat menurunkan senyawa beracun glukosida, sianogenik, serta komponen racun yang lainnya. Di Indonesia sendiri memiliki potensi makanan fermentasi yang sangat bervariasi dan dapat dimanfaatkan pengembangannya ke arah makanan fungsional, yaitu makanan yang memiliki fungsi primer, sekunder, dan tersier. Beberapa jenis makanan Indonesia yang dimiliki adalah yang pertama yaitu kecap. Menurut sejarahnya, kecap ini berasal dari negara Cina yang kemudian masuk ke negara Jepang dan kemudian menyebar ke daerah Asia lainnya. Proses pembuatan kecap dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang diantaranya yang pertama ada fermentasi, kemudian hidrolisasi atau kombinasi dari kedua cara tersebut. Akan tetapi, pada saat ini, proses pembuatan kecap sendiri lebih sering menggunakan dengan cara fermentasi. Pada proses pembuatan kecap yang melalui dua tahapan, yaitu yang pertama tahap fermentasi kapang, di mana pada saat tahapan fermentasi kapang ini, kedelai tersebut sudah dibersihkan, lalu kemudian direbus, lalu setelah itu direndam semalaman. Setelah direndam, kedelai dicuci dan dikupas kulitnya. Dan kadang-kadang dilanjutkan dengan perebusan yang kedua. Jadi kedelai itu direbus 2 kali. Kemudian kedelai tersebut dicampur dengan tepung tapioka yang telah disangrai, lalu dibiarkan pada suhu ruangan beberapa hari sampai ditumbuhi oleh kapang. Lalu setelah itu kedelai yang telah ditumbuhi kapang dikeringkan untuk diproses lebih lanjut. Nah, untuk proses selanjutnya itu adalah proses tahapan fermentasi larutan garam. Pada proses ini adalah biasanya setelah proses penyaringan dilakukan sebelumnya, proses selanjutnya dilakukan dengan proses pemasakan, di mana proses pemasakan ini dilanjutkan sampai diperoleh produk dengan konsistensi tertentu atau agak kental. Pada tahap pemasakan ini dilakukan penambahan bumbu-bumbu seperti daun salam, peka, dan bumbu-bumbu rempah-rempah yang lainnya yang dapat menambah cita rasa dari kecap. Mikroba yang berperan dalam pembuatan kecap ini adalah kapang jenis Rhizopus, Aspergillus, atau campuran dari keduanya. Tapi yang paling banyak digunakan pada saat ini adalah Aspergillus S. Jenis produk fermentasi yang kedua yang biasa kita konsumsi juga adalah tempe. Sama-sama kita ketahui, tempe adalah makanan yang terbuat dari fermentasi terhadap biji kedelai atau beberapa bahan lain menggunakan beberapa jenis kapang jenis Rhizopus seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, dan Rhizopus stolonifer. Kapang yang telah tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang mudah dicerna oleh manusia. Tempe sendiri kaya akan serat pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Oleh karena itu, tempe sangat baik untuk diberikan kepada segala kelompok umur, dari bayi hingga lansia, sehingga bisa disebut sebagai makanan semua umur. Saya Hagarini Tapri Andini akan melanjutkan presentasi dari Vivi mengenai produk hasil fermentasi. Yang ketiga adalah yogurt. Yogurt merupakan salah satu produk fermentasi susu yang dibuat dengan menambahkan starter yang terdiri dari 2 jenis bakteri, yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua jenis bakteri ini merombak laktosa atau gula susu menjadi asam laktat. Selain memberi cita rasa khas pada yogurt, juga bersifat sebagai pengawet. Starter dapat diperoleh dari yang pertama yogurt komersial polos yang tidak dipasteurisasi. Yang kedua, yogurt buatan sendiri, baiknya yang dibuat sendiri sebelumnya. Yang ketiga, yogurt starter kering yang berbentuk serbuk. Dalam pembuatan yogurt, starter atau inokulum yang digunakan sangat berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan, antara lain pembentukan asam dan zat-zat cita rasa, serta karakteristik lainnya. Pada metode pembuatan yogurt, secara tradisional ada beberapa masalah. Yang pertama adalah penggunaan starter yang sama secara terus-menerus dapat mengubah rasio populasi Streptococcus
Thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Yang kedua, suhu inkubasi yang rendah atau suhu ruang mengakibatkan laju sintetis asam yang lambat, yaitu lebih dari 18 jam. Sedangkan inkubasi pada suhu optimum 40-45 derajat Celcius memerlukan waktu 2,5 jam hingga 3 jam. Pada metode pembuatan yogurt secara tradisional ada beberapa masalah. Yang pertama, penggunaan starter yang sama secara terus-menerus dapat mengubah rasio populasi Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Yang kedua, suhu inkubasi yang rendah atau suhu ruang mengakibatkan laju sintetis asam yang lambat, yaitu lebih dari 18 jam. Sedangkan inkubasi pada suhu optimum 40-45 derajat Celcius hanya memerlukan waktu 2,5 hingga 3 jam. Yang ketiga, dampak negatif dari laju pembentukan asam yang lambat berupa sineresis serum susu yang menyebabkan kualitas yogurt tidak begitu baik. Yang keempat, kandungan asam laktat yang dihasilkan selama fase fermentasi tidak dapat dikendalikan. Yang keempat adalah nata de coco. Nata de coco merupakan jenis makanan hasil fermentasi oleh bakteri Acetobacter psillinum. Makanan ini berbentuk padat, kokoh, kuat, putih, transparan, dan kenyal. Produk ini banyak digunakan sebagai campuran es krim, koktail buah, sirup, dan makanan lainnya. Nata de coco juga mengandung serat atau dietary fiber yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam proses fisiologi. Dan katanya produk ini dapat membantu penderita diabetes dalam memperlancar proses pencernaan di dalam tubuh. Proses pembuatan nata de coco pada tahap pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan penyaringan air kelapa menggunakan kain penyaring untuk membebaskan dari kotoran-kotoran yang tidak diinginkan. Kemudian dilakukan pemanasan sampai mendidih yang bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang mungkin akan mencemari produk yang akan kita buat. Selanjutnya pendinginan dilakukan pada suhu kamar. Setelah dingin ditempatkan dalam wadah steril. Tingkat keasamannya diatur dengan menambahkan asam cuka sampai pH 4,5. Kemudian dilakukan penambahan bakteri starter dan diinkubasi atau diperam selama 2 minggu. Pada proses pemeraman ini, wadah ditutup rapat dengan plastik. Suhu pemeraman terbaik adalah 30 derajat Celcius. Air kelapa akan menggumpal dan menghasilkan nata de coco yang telah siap untuk dipanen. Selanjutnya, nata de coco dipotong kecil-kecil berbentuk kubus. Potongan-potongan nata de coco ditiriskan. Kemudian, direndam dalam air bersih selama 2 hingga 3 hari untuk menghilangkan asamnya. Untuk memberikan rasa manis pada nata de coco dan memperpanjang umur simpannya, maka potongan nata de coco tadi direndam dalam larutan gula yang dibuat dengan cara melarutkan 600 gram gula ke dalam 1,5 liter air. Kemudian dipanaskan sampai semua gulanya larut. Nata de coco direndam dalam 1 malam agar gula dan bahan pengawet meresap ke dalamnya. Untuk mendapatkan aroma yang lebih memikat, dapat juga ditambahkan dengan esen secukupnya. 5 adalah tape. Tape dibuat dari bahan dasar ketela pohon atau beras ketan menggunakan ragi sebagai inokulum. Pada proses pembuatannya, ketela pohon dan beras ketan dimasak, didinginkan dan dilanjutkan dengan inokulasi menggunakan ragi. Mikrobia yang dominan pada ragi yang digunakan dalam proses fermentasi adalah yeast atau jamur amilolitik dan fermentatif serta bakteri asam laktat. Yeast atau jamur amilolitik akan memecah pati menjadi gula sederhana dan dilanjutkan dengan proses fermentasi oleh fermentatif yeast maupun bakteri asam laktat. Proses fermentasi yang berlangsung selama 1 hingga 2 hari akan menyebabkan tekstur bahan dasar menjadi lunak, berair, dengan rasa dan aroma yang asam alkohol. Tape pada umumnya dikonsumsi langsung tanpa proses pemasakan lanjut, walaupun sering pula dijumpai tape goreng ataupun roti yang menggunakan tape sebagai bahan dasar. Oke, selanjutnya untuk pokok pembahasan topik ketiga yaitu peluang pengembangan produk fermentasi Indonesia. Indonesia merupakan negara yang telah banyak memanfaatkan teknologi untuk pengolahan produk, terutama untuk teknologi bioteknologi, yaitu dalam pengolahan produk makanan dan obat-obatan. Nah, pemanfaatan produk bioteknologi ini di Indonesia sendiri diatur dan harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Indonesia itu dikaruniai oleh banyaknya sumber daya alam yang melimpah,
di mana sumber daya alam ini banyak digunakan oleh orang-orang masyarakat Indonesia sebagai bahan baku pembuatan makanan. Nah, salah satu teknologi yang digunakan oleh orang Indonesia untuk mengolah sumber daya alam Indonesia menjadi produk makanan adalah menggunakan teknologi fermentasi tradisional. Teknologi fermentasi tradisional sendiri itu sudah banyak dilakukan sejak lama oleh orang-orang Indonesia dan sudah dilakukan dari generasi ke generasi. Sehingga teknik pengolahan makanan dengan teknologi fermentasi tradisional ini sudah banyak diproduksi oleh orang-orang Indonesia hingga saat ini. Sudah banyak terdapat dalam industri rumah tangga maupun industri-industri kecil lainnya. Dan hingga saat ini teknik pengolahan ini sudah mulai menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Teknologi fermentasi sendiri dalam industri Indonesia itu sangat berarti penting bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan, yang pertama, teknologi fermentasi ini sudah menjadi budaya yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan bangsa Indonesia, di mana dalam teknologi ini terkandung unsur karya cipta dan rasa dengan memanfaatkan sumber daya yaitu bahan baku dan mikroorganisme untuk menghasilkan sebuah produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua, teknik fermentasi ini berperan untuk pemenuhan nutrisi makanan khususnya sebagai sumber protein, karbohidrat, dan senyawa-senyawa penting lainnya untuk aktivitas fisiologis dan kesehatan masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, pengolahan produk makanan dengan teknik fermentasi ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat tanpa masyarakat harus mengikuti pendidikan formal terlebih dahulu. Karena teknik fermentasi yang sudah dijalankan sejak lama, maka teknik ini bisa diajarkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya tanpa harus mereka mengikuti pendidikan formal sebelumnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka industri makanan yang melakukan pengolahan produk dengan fermentasi tradisional memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tidak hanya dalam pengolahan makanan, tapi juga dalam hal kesehatan dan dalam hal pemajuan perekonomian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, industri makanan dengan pengolahan fermentasi tradisional ini perlu dikembangkan menjadi industri maju dan sekaligus perannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia, yaitu dengan terciptanya lapangan pekerjaan. Nah, lalu arah pengembangan fermentasi Indonesia. Pengembangan industri makanan bersifat teknologi fermentasi di Indonesia sendiri dapat membuka peluang baru untuk terciptanya industri-industri baru yang bisa menggunakan teknik pengolahan fermentasi ini. Bukan hanya dalam segi pangan, tapi juga dalam segi kesehatan maupun dalam segi pengolahan untuk produk lingkungan. Nah, yang bahasan pertama itu pengembangan industri pangan. Pengembangan industri pangan itu dikembangkan berdasarkan produk hasil fermentasi dengan meningkatkan nilai nutrisinya atau dengan melihat pada nilai nutrisi produk yang akan dikembangkan. Contohnya, dikembangkannya industri pangan pengolahan produk tempe. Hal ini dilihat, kenapa produksi tempe? Karena hal ini dilihat dari vitamin B12 yang ada di dalam produk tempe, yang mana akan meningkatkan nilai jual produk tempe dikarenakan tempe ini kaya akan vitamin 12. Lalu yang kedua, pengembangan industri kesehatan dan farmasi. Pengembangan industri ini dikembangkan berdasarkan mikroorganisme ataupun senyawa-senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan selama proses fermentasi oleh mikroorganisme. Contohnya, terciptanya suplemen sebagai probiotik yang dikembangkan dari fermentasi dadih atau susu terfermentasi. Lalu yang ketiga, industri bahan kimia. Perkembangan industri bahan kimia itu dikembangkan berdasarkan senyawa kimia yang mempunyai nilai tambah tinggi. Misalnya asam amino atau asam glutamat, enzim untuk berbagai industri lainnya. Contoh, dikembangkannya enzim vitase yang diproduksi dari Rhizopus oligospirus untuk membantu pencernaan ternak ruminansia. Yang keempat, industri lingkungan. Pengembangan
teknik fermentasi untuk industri lingkungan itu dikembangkan dengan memanfaatkan bahan restan atau limbah untuk menghasilkan produk-produk lain yang bermanfaat untuk bahan makanan maupun bahan penunjang industri lainnya. Contohnya, dilakukannya teknik fermentasi pada air limbah kelapa atau kedelai untuk memproduksi nata de coco yang berguna sebagai bahan makanan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Lalu yang kelima adalah industri informasi. Nah, untuk industri informasi sendiri itu industri yang dikembangkan berdasarkan data atau informasi mengenai mikroorganisme yang akan digunakan untuk teknik pengolahan fermentasi sendiri. Nah, untuk industri informasi ini sebenarnya adalah adalah industri yang bisa digunakan terlebih dahulu sebelum mengembangkan industri-industri seperti pangan, industri kesehatan, kimia maupun lingkungan. Karena sebelum melakukan teknik pengolahan dengan fermentasi, maka seseorang harus mengetahui dulu bagaimana proses fermentasinya, bagaimana sifat dari mikroorganisme tersebut, dan produk makanan apa yang akan dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut jika dilakukan dengan teknik pengolahan fermentasi. Nah, berdasarkan dari pengembangan-pengembangan tersebut dan juga makanan-makanan yang telah bisa didapatkan dari teknik fermentasi, maka untuk peluang pengembangan produk fermentasi di Indonesia sendiri itu sangat berpotensi tinggi dikarenakan masyarakat Indonesia sendiri sudah sejak lama melakukan teknik fermentasi ini. Dan juga di Indonesia sendiri teknik fermentasi ini sudah menjadi lapangan pekerjaan yang sudah banyak ditemui di Indonesia. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah dan janggal. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.